Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga anak-anak pada hari ini dalam keadaan sehat, semangat, belajar bersama untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Anak-anak, materi kita pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan silsilah rangkaian pelajaran kita. Insya Allah sekarang adalah waktu pelajaran akidah akhlak. Silakan anak-anak mempersiapkan bukunya, alat tulisnya. Kita akan mempelajari kitab yang sangat berharga ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki ilmu yang bermanfaat. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang engkau terima ya Allah. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembahasan. Sebelum kita akan memulai pelajaran di materi buku Akidah Akhlak, Ustadz akan menyampaikan terlebih dahulu materi-materi, tema-tema yang akan kita pelajari di semester 1. Materi apakah itu? Yang pertama, kita akan belajar makna, kemudian rukun, syarat kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, kita akan belajar materi akidah al-wala wa al-bara. Akidah al-wala wa al-bara. Kemudian berikutnya kita akan belajar sifat terpuji, yaitu husnudzon dan bersyukur. Materi berikutnya, materi yang keempat, adab islami dalam pergaulan. Adab islami dalam pergaulan. Semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan untuk bisa mempelajari tema-tema yang ada di semester 1 tersebut. Anak-anak, langsung kita mulai materi yang pertama, yaitu memahami kalimat la ilaha illallah. Memahami kalimat la ilaha illallah. Baik. Silakan anak-anak dibuka buku pelajarannya. Kalimat la ilaha illallah disebut juga dengan kalimat tauhid. Disebut juga dengan kalimat tauhid. Kenapa kalimat la ilaha illallah dikatakan juga dengan kalimat tauhid? Karena kalimat la ilaha illallah itu berisi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu esa? Yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala tunggal yang berhak untuk diibadahi. Sehingga kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimat tauhid, kalimat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kalimat la ilaha illallah disebut juga dengan kalimat tauhid. Kemudian kalimat la ilaha illallah juga disebut dengan kalimatul ikhlas.
Kenapa kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimatul ikhlas? Karena kalimat la ilaha illallah itu berisi penjelasan tentang niat. Yang pertama, tujuan semua perbuatan hanya karena Allah dan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat la ilaha illallah dikatakan sebagai kalimat ikhlas karena berisi penjelasan tentang niat, tujuan semua perbuatan hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat-ingat. Yang kedua, nama lain dari kalimat la ilaha illallah juga dinamakan dengan kalimatu al-ikhlas. Berikutnya, yang ketiga, penamaan kalimat la ilaha illallah juga dinamakan dengan kalimatu al-haq. Disebut dengan kalimatul haq. Ya. Kenapa kalimat la ilaha illallah dikatakan dengan kalimatul haq? Karena kalimat la ilaha illallah merupakan ukuran benar tidaknya perbuatan manusia. Menjadi ukuran. Apa sih arti dari al-haq? Al-haq itu artinya kebenaran. Maka yang ketiga dari kalimat la ilaha illallah dinamakan kalimatul haq. Karena menjadi ukuran benar tidaknya perbuatan manusia. Jika perbuatan manusia sesuai dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia benar. Jika dia bertentangan, perbuatan manusia itu bertentangan dengan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah, maka perbuatan orang tersebut dikatakan salah. Ya, katakan salah. Sehingga kalimat la ilaha illallah itu menjadi ukuran, menjadi timbangan benar tidaknya perbuatan manusia. Oleh karena itu, anak-anakku kelas 6 yang salihah, yang salih dan salihah, begitu besar dan menentukan sekali kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang wajib bagi kaum muslimin untuk memahaminya, untuk difahami kalimat tersebut yang pertama. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah wajib untuk dihayati maknanya. Yang ketiga, kalimat la ilaha illallah wajib untuk diyakini. Yang terakhir, kalimat la ilaha illallah wajib untuk diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya kalimat la ilaha illallah. Maka apa sih makna dari kalimat la ilaha illallah itu? Kita fahami sekarang artinya, maknanya. Nah, ini perlu untuk anak-anak sekalian menghafalkannya. Maknanya kalimat la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata. Semua sesembahan yang dijadikan manusia itu sebagai Tuhan selain Allah, maka tidak boleh disembah. Yaitu sesembahan yang salah. Sesembahan yang benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, seperti beribadah kepada patung, beribadah kepada kuburan, beribadah kepada pohon dan matahari, atau dia beribadah kepada sesama manusia, kepada binatang, harta benda dan lainnya, maka ia telah salah. Ia telah berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Siapa saja memalingkan ibadah kepada selain Allah, berarti memberikan ibadah kepada yang bukan berhak untuk diibadahi, maka dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan dengan perbuatan syirik, dosa yang paling besar. Kalau ada seseorang berbuat syirik, kemudian dia tidak bertobat dari perbuatan tersebut sampai dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Orang yang berbuat syirik, dia telah melakukan perbuatan yang lancang. Kenapa? Karena manusia yang menciptakan adalah Allah. Yang memberikan rezeki dia adalah Allah. Yang mengatur urusannya adalah Allah. Yang menghidupkan dia adalah Allah. Yang mematikan manusia adalah Allah. Tatkala mereka memberikan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesalahan. Manusia dijadikan makhluk termulia, maka tidak layak manusia beribadah kepada sesama makhluk. Seperti pohon, matahari itu adalah ciptaan Allah. Yang layak, yang benar untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Manusia yang hanya beribadah kepada Allah adalah manusia yang benar. Ya, dia benar karena dia beribadah kepada Allah. Telah berpegang teguh kepada kalimat yang benar karena dia berpegang teguh dengan kalimat ikhlas. Orang yang beribadah kepada Allah, dia melaksanakan kalimat makna dari kalimat la ilaha illallah. Yang itu adalah kalimatul haq, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid yang berisi tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini wajib bagi anak-anak untuk menghafalkannya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang rukun dari kalimat la ilaha illallah. Dan juga kita akan mempelajari juga tentang syarat dari kalimat la ilaha illallah. Agar benar syahadat kita, agar benar persaksian kita, agar benar kita menjadi seorang yang muslim. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di pertemuan berikutnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali untuk mempelajari materi
yang sangat penting ini. Maka tetap semangat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kita terus belajar, terus membaca agar ilmu tersebut adalah ilmu yang berkah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.